Ada yang mau nanya? Ya. Jadi kalau pernikahan saya di Jawa, sebelum nikah ini kan ada yang namanya dihitung. Ya. Orang Jawa nih, antara kelahiran si calon pria wanita dihitung, dulunya berapa, nanti jatuh hari nikahnya hari apa, itu termasuk perbuatan itu perbuatan apa ya? Ya. Menurut Islam. Ya. Ya, tadi dibilang kalau menurut usul. Jadi yang namanya fikih, yang namanya syariat itu kan ada namanya fikih. Fikih itu 3. Ada usul fik, ada furu'iyah, ada fikih ibadah. Ya. Kalau yang menurut usul fik bahwa yang namanya perbuatan haram jelas, perbuatan halal jelas, itu usul tuh, patokannya Quran tuh. Nah, kalau yang ilmu hitung begitu, ada memang ulama yang bisa menghitung, itu namanya ilmu falak. Ilmu falak, ilmu hitung. Contoh, perputaran matahari tahun baru Masehi itu berdasarkan ilmu falak. Dalam Islam ada. Dalam Islam ada ilmunya, ilmu falak. Boleh dipakai tapi tidak boleh disandarkan jadi satu keyakinan. Contoh, kalau orang Jawa dihitung tadi, ini ketemu ini, nanti jodohnya ini, dalam istilah Jawa begitu tuh. Nanti perkawinannya akan begini. Nah, cukup itu, jangan sampai menjadikan mudorot dan jangan sampai melunturkan akidah. Artinya harus bijak. Makanya kalau orang berilmu yang bijak, dia akan ngomong secukupnya aja tuh. Dalam Islam ada apa enggak yang seperti itu? Ada, kitabnya ada. Mamba'asul Hikmah, salah satu contoh kitabnya. Itu mengajarkan ilmu falak, ilmu hitung, ilmu hikmah. Jadi dari nama, umpama saya Rahmat, Ro, Ha, Mim, Alif, Ta, contoh. Ini Ba, Ya, Nun, Alif. Itu dihitung. Alif, Ro huruf keberapa dalam Quran? Ha huruf keberapa? Sama dengan apa namanya? Honocoroko. Itu kan berdasarkan honocoroko. Ada kitabnya. Dalam Islam berdasarkan huruf hijaiyah. Gitu. Itu ada. Jadi ditaker aja nih, ditaker. Kalau pohon ini berdiri tahun berapa? Apa ditanam tahun berapa? Dia udah berumur berapa? Dihitungnya di hari apa dia ditanam, dia maka akan gugur daunnya itu udah bisa kehitung. Kalau beliau-beliau yang memang ahlinya dalam hal ilmu falak, maka akan keluar hikmahnya. Berkhidmatnya juga susah, maksudnya ada apa rangkaian torikohnya dalam berkhidmat seperti itu, dan menguasai ilmu hitung itu sama aja kita bertorikoh. Cuman jangan setengah-setengah. Kalau kita mau pegang ilmu gitu, yang benar-benar sekalian, buya sekalian, abuya sekalian. Jangan sampai kita bersyariat masih belepetan atau masih berantakan, tapi kita sudah mau terjun ke bidang itu, akhirnya merongrong diri kita sendiri, banyak mudorotnya pada diri kita sendiri. Gitu. Makanya yang kalau tadi itu perbuatan apa? Dalam syariat ada. Dalam syariat ada. Boleh nggak dilakukan? Masih boleh selama tidak melanggar atau bersandar dijadikan akidah atau dijadikan sebuah keyakinan. Ilmu hitung itu cuman sekedar tahu, cuman sekedar pituah, itu kan namanya pituah gitu, sekedar pituah. Pituah itu sama fatwa. Sebetulnya bahasa benernya itu fatwa, cuman orang Indonesia nyebutnya pituah. Padahal fatwa gitu. Jadi itu sama. Boleh nggak dilakukan? Masih boleh. Yang penting tidak diyakini atau tidak dijadikan patokan yang pada akhirnya bikin, wah ntar lu kalau kawin sama fulan menurut hitungannya lu kaya. Umpama
Entar lu jadi orang kaya karena sudah di awal itu dihitung seperti itu, dikasih tahu begitu, akhirnya habis kawin malas kerja. Mungkin nggak jadi orang kaya. Akhirnya tulul amal, panjang angan-angan doang, karena berdasarkan itu. Wah, jangan dah lo, jangan nikah sama dia, menurut hitungannya nggak ketemu umpamanya. Nah, kalau yang udah begitu diyakinin tuh, itu bid'ah, dolalah. Karena tidak ada segala sesuatu itu sebuah rahasia Allah. Masalah jodoh, rezeki, maut, ilmu hitung itu hanya dipakai untuk pengetahuan, bukan menjadi sandaran, bukan jadi patokan. Ada nggak ilmunya? Ada. Perbuatannya selama tidak mengundang laknat Allah, selama tidak keluar dari akidah, boleh. Tapi kalau sudah keluar, apalagi naudzubillah jadi akidah, jadi sebuah keyakinan, itu maka bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah mendekati haram hukumnya. Yang haram tempatnya neraka. Gitu. Ada lagi? Ngerti ya? Ada lagi? Cukup? Ada Pak Haji? Ya. 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 Jadi kalau untuk kehati-hatian, kalau di masyarakat Jakarta yang tadi ya Bu Haji ya, bersangkutan nama ini ya. Ya, kalau di masyarakat Jakarta udah hampir sedikit yang pakai begitu-begituan, yang meyakini begitu-begituan. Cuman kalau di daerah itu, kalau kita untuk kehati-hatian menjaga iman, menjaga syariat, lebih baik jangan, betul. Lebih baik jangan dilakukan. Tapi kalau memang pun karena memang itu tradisi yang harus dilakukan, kan susah juga. Tapi jangan diyakini bahwa segala sesuatu itu berdasarkan hitungan itu, gitu. Ditanya ilmunya ada apa enggak? Ada, memang ilmunya. Dalam syariat ilmunya ada enggak? Ada. Itu namanya ilmu falak, ilmu hitung, falakiyah, gitu. Karena memang itu manfaatnya sebetulnya ilmu falak ya tadi, contoh ngitung tahun, jumlah tahun itu adanya berapa hari, jatuhnya tanggal 1 Masehi itu 1 Januari, kalau bahasa ininya 1 Masehi itu kapan? Biasanya itu perhitungan perputaran matahari. Makanya kalau ilmu falak itu kebanyakan berdasarkan perputaran matahari, lalu disenderkan sama ilmu hikmah. Nah, nanti perputaran bintang itu ada. Nah, kalau dalam ilmu ilmu umum, ilmu dunia, namanya ilmu astronomi, gitu. Sebetulnya seperti itu, cuma konteks ilmunya seperti itu, benar ilmunya. Cuman di masyarakat kita itu dijadikan sebuah keyakinan. Itu yang jadi masalah. Ilmunya nggak salah, ilmu astronomi itu. Cuman dalam kitab dalam syariat namanya ilmu falak, ilmu hikmah. Kitab-kitabnya banyak, ulama-ulamanya banyak yang buat gitu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi?